Sobat Sventula, selamat datang di podcast Ruang Cerita 17. Setiap suara pasti punya makna. Bersama saya, Bu Ainun, tempat ini akan menjadi tempat kita berbagi inspirasi bersama para alumni yang berprestasi. Nah, di episode kali ini kita bakalan kedatangan dan ngobrol seru bareng alumni yang super duper keren. Yang sekarang sekolah di SMA Taruna Nala Malang yang dibina langsung oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Siapa itu? Penasaran kan? Kita sambut Vanessa Elysia Dervi. Kasih aplaus dong. Nah, Vanessa, pasti adik-adik di SMP Negeri 17 ini penasaran banget sama kamu. Boleh nggak ceritain gimana proses kamu masuk ke SMA Taruna Nala Malang? Nah, di sini saya memilih SMA Negeri Taruna Nala Malang karena di sini saya memiliki cita-cita menjadi Komando Wanita Angkatan Laut. Di sini kan Taruna Nala dibina oleh TNI Angkatan Laut secara langsung dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di sini untuk memasuki SMA Negeri Taruna Nala itu ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, kedua seleksi offline yang ada di Lanal, kemudian seleksi pantukir. Untuk seleksi administrasi itu kami menyiapkan berkas-berkas yang sudah tertera di brosurnya seperti nilai raport, kemudian ada surat persetujuan orang tua, surat dari sekolah, kemudian untuk tahap kedua itu ada tes, pertama tes psikotes. Kemudian yang kedua tes keselamatan jasmani yang terdiri dari push up, sit up, lari 12 menit. Kemudian chinning untuk perempuan dan pull up untuk yang laki-laki. Yang kedua ada tes kesehatan jiwa. Kemudian ada tes TKA, tes kompetensi akademik. Dan yang terakhir itu adalah tes wawancara. Oke, keren banget kan? Nah, gimana rasanya kamu masuk di sekolah yang semi militer kayak gitu? Menantang. Sangat menantang. Ya. Pasti ada hal-hal seru kan di sana? Ya. Boleh kamu ceritain nggak pengalaman kamu? Di sini pengalaman serunya itu masuk SMA Negeri Taruna Nala itu di sini punya banyak teman dari seluruh Indonesia, dari Papua, dari Aceh, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini kita bisa belajar budaya-budaya, belajar bahasanya juga. Oke, kalau kamu melihat di SMP Negeri 17 ini nih, hal apa yang membuat kamu berkesan dengan SMP tercintamu ini? Hal yang berkesan di sini tuh guru-gurunya sangat mendukung, mensupport. Jadi misal ada murid betul berprestasi, kemudian ada murid yang mau minta rekomendasi ini sekolah lanjut di mana, kemudian minta bantuan, itu guru-guru di sini sangat mendukung sekali. Oke, ada nggak guru yang memotivasi kamu hingga kamu menjadi sosok Vanessa yang seperti sekarang? Di sini ada Pak Budi sebagai selaku kepala sekolah SMP Negeri 17. Di sini Pak Budi udah mendukung Vanessa dari awal, kemudian ya selalu mendukung Vanessa terus support gitu sampai sekarang ini. Gitu ya. Oke. Ada nggak momen-momen tertentu yang buat kamu mengingat terus tentang SMP Negeri 17 Surabaya? Momen-momennya tuh di sini bersama teman-teman kelas dulu gitu. Jadi sering apa? Ke kantin bareng, makan bareng, terus makan dari kantin bawa ke kelas gitu. Oke, pasti seru banget lah ya kalau kita udah kumpul sama teman-teman. Tapi kamu pernah nggak, kan sekarang kamu sudah sibuk nih di Malang, kamu pernah nggak bertemu sama teman-temanmu yang dulu di SMP Negeri 17? Belum pernah. Belum pernah ya? Semoga kamu setelah ini, kan lagi libur ya? Iya. Kamu bisa bertemu dengan teman-temanmu, bisa sharing-sharing, bisa kamu berbagi cerita dengan teman-temanmu di sana seperti apa, ya kan? Oke, Vanessa, kamu tahu nggak kalau di Sventula sekarang ada program Adiwiyata, di mana di salah satu programnya itu ada Ecopreneur. Nah, salah satu produknya adalah teh telang dan sinom. Kamu udah tahu belum? Kemarin di zaman Vanessa tuh baru ada teh telang, untuk sinom ini baru ya. Masih baru ya? Oke, gimana menurut kamu tentang Ecopreneur ini? Yaitu bisa menjadi wadah siswa-siswi yang ada di
Spentulas bisa membuat teh telang, kemudian sinom, jadi bisa mengisi waktu luang mereka dan menambah wawasan gitu, tentang teh telang dan sinom. Nah, keren banget kan Spentulas sekarang yang dulunya masih cuman ada teh telangnya, tapi sekarang Ecopreneur sudah semakin maju. Dia menemukan produk baru yaitu Sinom, ya. Ya itulah Vanessa, produk-produk dari Ecopreneur tim Adiwiyata. Nanti kamu bolehlah bawa teh telang sama Sinomnya buat oleh-oleh di Malang. Nah, pasti sekarang kan adik-adik mau kelas 9 di SMP Negeri 17, pastinya dia masih kebingungan mau masuk kemana nih, mau SMA kemana nih. Nah, kebetulan kamu kan di SMA Taruna Nala Malang. Hal apa aja sih yang harus mereka persiapkan dari sekarang untuk masuk di SMA-nya kamu sekarang itu? Jadi di sini yang pertama, kalian bisa latih fisik kalian mulai dari lari 12 menit, kemudian push up, sit up untuk yang cowok pull up, yang cewek chinning, kemudian latihan kompetensi akademik, habis itu juga latihan psikotes. Tuh, dengarkan, kalau kita tuh harus semangat berolahraga, jangan malas-males ya. Nah, sekarang itu Vanessa ada program baru, yaitu program TKA. Bisa nggak sih di sekolahanmu menjadi pertimbangan untuk nilai TKA itu? Itu kemarin sudah dari info dari kurikulum SMA Negeri Tarunala bahwa itu kebijakan itu belum ada. Mungkin persyaratan itu belum dimasukkan ke dalam PBDB. Tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk Sobat Spentulas, tetap semangat TKA-nya. Biar kamu bisa menggapai mimpi seperti Kak Vanessa. Nah, Kak Vanessa, Bu Ainun masih kepo nih sama SMA Taruna Nala Malang. Kamu bisa nggak ceritain sedikit keseharian kamu di sana? Ya boleh. Jadi awal itu, ini urutan satu hari ya. Jadi awal itu kami jam 3:30 bangun pagi. Kemudian dilanjut sholat subuh, setelah sholat subuh ada olahraga pagi, kemudian dilanjut bersih diri. Setelah bersih diri itu kami ada apel pagi yang dilanjutkan makan pagi. Setelah makan pagi kami mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian jam 12 siang kita ada istirahat kedua, itu untuk sholat duhur, apel siang dan makan siang, kemudian dilanjutkan kegiatan belajar mengajar, terus selesainya itu jam 3. Setelah itu ada dilanjut olahraga sore. Setelah olahraga sore, bersih diri, mengikuti sholat maghrib, mengikuti apel malam, makan malam, dan kami di sini ada study night, di mana itu ada les dari berbagai les yang sudah dipilih dari kita. Kemudian setelah study night kita lanjut ronda malam dan istirahat malam. Oke, sangat padat sekali ya, tentunya ya. Jadi kamu juga setiap hari mempersiapkan fisikmu Ya, untuk menjalani kehidupan sehari-hari di SMA Taruna Nala Malang. Nah, kamu bisa nggak sih nyeritain pengalaman kamu cara beradaptasi di SMA Taruna Nala Malang? Pastinya kan buat kamu yang dari kota metropolitan ini ya kan, datang ke SMA yang semi militer kayak gitu, pasti kaget nggak sih? Kaget banget kan? Kaget. Gimana cara kamu untuk adaptasi? Jadi awal-awal kan di jalan itu berat banget, rasanya pengen pulang. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Yang bikin kaget tuh kita harus bangun pagi, terus tidurnya tuh jam 10. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan dan ya let it flow gitu. Kita juga udah jadi kebiasaan kalau kita bangun pagi, kemudian ada olahraga pagi gitu. Tadi kan sudah kamu ceritakan tentang adaptasi. Bahwasannya kalau kita beradaptasi itu merupakan kebiasaan, ya kan? Dimulai dari kebiasaan. Kamu bisa nggak ceritain ke Bu Ainun gimana cara kamu belajar untuk mempersiapkan masuk ke SMA Taruna Nala Malang? Di sini untuk cara saya belajar dulu untuk persiapan saya sebelum masuk SMA Negeri Tarunala itu saya tahu tujuan saya. Tujuan saya masuk SMA Tarunala yang nanti berlanjut ke Komando Wanita Angkatan Laut. Jadi saya tahu tujuan saya di situ ada tumbuh semangat belajar sendiri. Di sini juga tujuan kita tuh diceritain ke orang tua. Jadi orang tua juga bisa support kita dalam belajar gitu. Nah, untuk kalian Sobat Spentulas, penting sekali kita memiliki pemikiran untuk masa depan kita. Bagaimana cara kita untuk menggapainya,
Nah, kamu bisa mencontoh cerita dari Kak Vanessa ini. Bu Ainun baru ingat kalau kamu tadi bilang masuk SMA Taruna Nala Malang itu rasanya berat banget, ya kan? Ya di awal. Dan rasanya pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu orang tua. Ada nggak beberapa teman yang solidaritasnya sangat tinggi biar kamu tetap bertahan di SMA Taruna Nala Malang? Ya, jadi di sini kan ada terdiri dari beberapa angkatan. Nah, satu angkatan tuh harus saling menguatkan satu temennya. Kemudian ada juga teman kamar nih, jadi selalu rangkul, dengerin cerita-cerita keluh kesah, terus teman kelas juga. Pokoknya di sini kami harus saling merangkul, harus raket gitu. Nah, itulah pentingnya kalau kita bersama teman harus saling mendukung dan toleransi. Di sana sama nggak sih kayak di SMP ekstrakurikulernya atau organisasinya? Bisa kamu jelaskan? Oke, untuk ekstrakurikuler tuh sama seperti sekolah reguler biasanya, cuman ada beberapa tambahan. Jadi ada ekskul futsal, volley, kemudian ada ekskul basket, paskibra, ekskul renang, English debate club, ada ekskul panahan juga. Nah, kalau kamu sendiri ikut ekskul apa nih? Di SMA Negeri Nala, Vanessa ikut ekskul paskibra. Ekskul paskibra. Hal apa aja yang membuatmu kepikiran kalau aku harus ikut paskibra? Itu karena udah pengalaman dari SMP ya, jadi melanjutkan perjalanan dari SMP gitu. Kan sayang kalau nggak dilanjutin gitu. Iya. Berarti kamu di SMP ikut paskibraka dong? Bisa nggak kasih motivasi untuk anak-anak ekskul paskibraka nih? Tetap semangat latihannya, jangan takut hitam. Jangan takut hitam, ingat itu ya. Karena prestasi kalian itu bisa buat masuk di SMA Negeri Nala juga. Ingat ya, jangan takut hitam karena prestasimu bisa membuatmu masuk di SMA Taruna Nala Malang atau bisa juga daftar di taruna-taruna yang lainnya, ya kan? Sekarang boleh kamu ceritain organisasi apa yang kamu ikutin? Oke, kalau di SMA Negeri Nala, Vanessa mengikuti organisasi PDS, singkatan dari Penegak Disiplin Siswa. Penegak Disiplin Siswa. Wah, Bu Ainun baru tahu tuh. Apa aja sih kegiatannya? Oke, jadi tugas dari Penegak Disiplin Siswa itu memastikan taruna-taruna yang ada di SMA Negeri Nala itu mengikuti peraturan yang ada di SMA Negeri Nala. Terus mengecek kerapian. Pokoknya di sini kami sering sweeping agar semua tidak telat mengikuti apel. Jadi setiap memasuki kelas itu harus dicek dulu ya kerapiannya? Ya, setiap apel tuh ada kerapian baju di mana kita nggak boleh lungset, sepatu harus semir semua. Wow, sangat keren sekali ya. Dari atas sampai bawah kita harus terlihat still, harus rapi. Nah, kamu Sobat Spentulas, kalau berangkat sekolah masih belum pakai atribut yang sangat lengkap, kamu mulai sekarang harus pakai atribut yang lengkap. Kalian lihat Kak Vanessa dari atas sampai bawah, dia terlihat sangat rapi. Oke, kita sudah di akhir sesi podcast hari ini. Bisa nggak kasih pesan dan kesan untuk Sobat Spentulas biar bisa menjadi Vanessa atau taruna-taruna di Indonesia? Untuk pesan untuk adik-adik saya yang ada di Spentulas, tetap semangat, rajin belajar, juga semangat untuk TK-nya habis ini. Kemudian semangat dari hidup lah pokoknya. Ini kalian selesai dari SMP tuh belum akhir dari segalanya, masih dari SMA, terus setelah SMA juga masih ada jenjang selanjutnya gitu. Pokoknya harus tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan juga. Oke, terima kasih ya Vanessa. Kamu sudah berbagi pengalaman dan inspiratifnya untuk adik-adik Sobat Spentulas. Terima kasih Vanessa. Kamu sudah berbagi cerita pengalaman dan inspiratif untuk adik-adik SMP Negeri 17 Surabaya. Semoga kedepannya kamu semakin sukses, semakin banyak prestasi yang diraih. Semoga hari ini juga obrolan kita bisa menambah motivasi untuk adik-adik SMP Negeri 17 Surabaya untuk menggapai cita-cita dan meraih mimpinya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ruang Cerita 17.
Setiap suara pasti punya makna. See you.